Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Demonstrasi selaku Kepala Sekolah yang sudah mungkin meluangkan waktunya untuk berbagi ya, saling berbagi. Intinya itu saya di sini bukan mengajari ya, namun berbagi, tapi saya diskusi tentang budaya positif yang kemarin pertemuan kemarin itu sudah visi-misi. Karena tercapainya visi-misi itu salah satunya adalah sekolah Jadi nanti yang akan saya bahas, kita diskusikan pertama itu ada paradigma perubahan belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, pertumbuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan sejarah studi. Ngomong menyebutkannya harus jelas sekali ya, jangan ikan lain. Dasar ini. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru ya. Apalagi sekarang sudah kurikulumnya merdeka. Jadi pembelajaran paradigma baru itu atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila. Jadi pada puncaknya itu nanti diharapkan bahwa peserta didik kita itu mencapai yang namanya menjadi pelajar Pancasila. Ujungnya itu kita apapun yang akan kita ajarkan di sekolah itu nanti pusatnya adalah yang kedua disiplin positif. Kita sering mendengar kata disiplin ya, mungkin kalau kita nanti disiplin. Nah, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering berhubungan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Itu kalau kita sering mendengar kata disiplin, bayangan kita kan apa? Bayangan kita mesti ada sanksi dan hukuman. Jika saya tidak melakukan ini, jika saya tidak melakukan itu, kan bayangan saya kita semua itu biasanya tentang sanksi atau hukuman. Contohnya misalnya tidak absen apel, hukumannya di potong PPG-nya, itu betul itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, itu dalam tanda kutip orang merdeka itu kan orang yang bebas tapi punya norma, bukan berarti bebas semuanya sendiri ya. Tapi di sini murid yang merdeka itu artinya dia bebas untuk mengeluarkan pendapat, dia untuk bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dia bebas untuk memilih minat bakatnya yang ada yang dia miliki di sekolah. Karena kita mengartikan murid bebas itu seanak sendiri. Murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Nanti kita akan dibahas. Ini menyangkutnya nanti dengan motivasi manusia. Tinggal murid kita itu nanti motivasinya berasal dari diri atau berasal dari. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi kita berusaha di sekolah ini itu nanti menerapkan disiplin, tetapi yang tidak ada kekerasan dan tidak ada ancaman. Biasanya kan termasuk saya menjadikan anak itu kan ada ancaman, ya, nggak tertib nanti lari, gitu. Atau tidak pakai seragam, membuat menulis tidak mengulangi lagi sampai 10 kali, ya. Nah, bagaimana caranya
Nah, nanti seorang guru itu mendisiplinkan anak, tetapi tidak menggunakan kekerasan dan ancaman sehingga anak itu merasa nyaman. Dan mudah-mudahan anak itu nanti akan bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusi untuk masalahnya sendiri, sehingga akan muncullah yang namanya disiplin motivasi yang berasal dari guru. Nah, ini yang akan kita diskusikan di sini. Ada hukuman PS, konsekuensi PS, restitusi. Di PAM ini juga sudah ada yang sudah membuka di sini. Oh, disiplin positif sudah dapat sertifikat. Berarti sudah dapat. Yang disiplin positif. Sertifikatnya. Pak Fatur sudah sampai sini Pak? Belum. Saya malah belum sampai selesai, belum buka nyata ya. Nanti kita buka sertifikat kalau diterima lah kenyataannya. Jadi akan kita bedakan sih apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video yang saya tampilkan. Setelah itu nanti kita berbagi pengalaman mungkin sampai di sekolah. Mana sih yang sering saya lakukan? Apakah hukuman, apa konsekuensi, atau mungkin tidak pernah melakukan namanya restitusi? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial modul hukuman restitusi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Ingat, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maka tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Tadi di bawah kopinya. Kamu lakukan apa? Sudah, berdiri di lapangan. Hormat di bawah yang merah selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan sekolah yang kita alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami ini. Saat Ibu dan Bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pertandaan hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menunjukkan kebenaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti tunjuk-tunjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Dia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau milik luka yang berbeda. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Graham Goldman mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus dipahami. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%. Intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap
berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD, yang lebih mudah mengetahukan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita perlukan. Pada kasus ringan, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Mungkin tak bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai, karena pesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan dukungan seperti itu, pesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus menghukumku, melainkan aku salah dan ingin hukuman berlaku. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada mereka. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi manusia untuk berbuat salah. Sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah bentuk hukuman ini bermakna dan mempunyai relevansi dengan kesalahan Rina? Dan juga mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konteks hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ibu dan bapak guru pernahkah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman? Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin setelah dihukum? Lalu, apakah disiplinnya berasal dari kesadaran diri? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu atau bersalah dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja kita. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa bersalah dan membiarkan saja murid melakukannya. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan bapak guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memperlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat? Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Dan sama seperti hadiah, hukuman juga melahirkan ketaatan dan takwa. Lalu, bagaimanakah cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Ibu dan bapak guru yang hebat, dengan kita mengenali dan memahami konsep hukuman, kita sudah bisa mulai merefleksikan bagaimana proses penerapan disiplin kita selama ini. Mari kita lihat lagi bagaimana kita bisa memperbaiki praktik kedisiplinan kita. Kira-kira setuju nggak dengan yang dikatakan tadi? Apakah mungkin hukuman itu tuh masih ada positifnya? Pendapat atau mungkin kita pernah menangani anak dan hukum. Kalau saya sendiri juga selama ini mungkin nggak sering ya, karena hukum itu, karena tujuannya kan ya memang untuk anak. Tapi ternyata setelah kita pelajari di sini, bahwa hukuman itu hanya menunjukkan anak itu dan ada yang kecil dan ada yang permanen. Atau mungkin pernah ya cerita selama ini yang terakhir ya, terakhir memberi hukuman itu apa ya? Nah, terakhir mungkin 2 bulan terakhir atau kemarin apa memberi hukuman apa? Bukan selesai, anak selesai kesalahannya. Kita tidak mau sekolah karena mau sampai ada solusi. Setelah
Ini yang terakhir. Kalau saya hukuman yang terakhir ya, hukuman yang terakhir itu waktu pacaran nggak ada yang pakai kopi terus ambil jauh. Soalnya kan antara ini hukuman itu antara kesalahan dengan hukumannya kan tidak sesuai. Kesalahannya tidak memakai kopi, membawa kopi, tapi sebenarnya ambil jauh. Kemudian ada konsekuensi, nanti itu tidak Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu. Selamat datang kembali di momen pertemuan. Ibu sudah membuat itu ya? Belum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu. Selamat datang kembali di momen pertemuan versus konsekuensi versus restitusi. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukuman, kali ini kita akan membahas soal konsekuensi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengerti tentang konsep konsekuensi dan perbedaannya dengan hukum. Pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah Ibu dan Bapak Guru membahas konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, maka diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menerima PR tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, kalau kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi? Ibu dan Bapak Guru, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan. Daya Goden menerangkan bahwa konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana dapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi, karena gurunya lah yang menentukan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita sudah belajar bahwa pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Bagaimana dengan konsekuensi? Menurut Gordon, konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini karena mereka ikut mengikuti peraturannya. Dalam pelaksanaan konsekuensi, kita sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Jadi, posisi guru adalah mengontrol dan mengingatkan murid tentang kesepakatan di awal. Solusinya sendiri bisa datang dari murid sesuai aturan yang berlaku. Ini berbeda dengan pola hukuman, di mana posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sampai di sini, sepertinya kita sudah dapat melihat perbedaan konsep konsekuensi dan hukuman. Ibu Bapak Guru, mari kita lihat sebuah ilustrasi di bawah ini. Yang manakah yang merupakan konsekuensi? Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik, Pak. Sudah. Ayo kita salah. Apa yang harus dilakukan? Ayo. Pada ilustrasi ini, saat Hasan menempatkan botolnya, siapakah yang memilihkan solusinya? Pak Harto atau Hasan? Apakah Hasan belajar untuk memperbaiki kesalahannya? Pak Hartolah yang memilihkan solusi untuk memperbaiki keadaannya, yaitu minta maaf. Hasan tidak dilibatkan,
jika semakin tidak mengerti akan kesalahannya. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira ini bentuk konsekuensinya bukan ya? Ilustrasi satu ini bukan bentuk konsekuensi. Sepertinya, bagi Pak Santo, ucapan minta maaf adalah suatu bentuk konsekuensi. Tetapi, apakah itu menjamin bahwa akan mengerti kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi? Bisa jadi, minta maaf hanyalah sekedar ucapan, tetapi tidak memperbaiki masalahnya. Tidak ada korelasi yang logis antara menumpahkan air dengan hanya minta maaf. Bagi yang sedang, mana bisa kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silakan langsung ke perpustakaan. Pada ilustrasi 2 ini, Pak Santo mengajak Haska untuk mengingat kembali konsekuensi dan Haska mengikuti. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk konsekuensi? Sepertinya Haska dan Pak Santo sudah tahu peraturannya bersama. Jika tidak membawa masker, maka sudah tahu konsekuensinya, yaitu belajar sendiri di perpustakaan. Dia sendirilah yang menyebutkan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang logis antara kesalahan dan sanksi. Sepertinya, pada ilustrasi kedua ini sudah lebih terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi. Haska mendapatkan sanksi sesuai akibatnya. Pak Santo berada dalam posisi pemantau kesalahan murid dan mengingatkan bahwa setiap kesalahan mempunyai konsekuensi sesuai kesepakatan. Ibu dan Bapak Guru sekalian, dengan melihat kedua ilustrasi di atas, kita sudah lebih mengerti akan bentuk konsekuensi. Apakah dari kedua solusi di atas, ada yang membuat murid berhasil memperbaiki masalahnya? Jika konsekuensi dilakukan seperti dalam ilustrasi 2, kira-kira motivasi Haska untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali apa ya? Apakah karena Haska memang sadar pentingnya masker? Atau karena dia takut dan malas belajar sendiri di perpustakaan? Lalu, di kedua ilustrasi di atas, tidak ada yang mengajak Haska untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Kalau begitu, konsekuensi itu sama tidak ya dengan restitusi? Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Kira-kira sudah ada gambaran belum perbedaannya? Tapi yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Juga mungkin satu, ini kan sharing ya, sharing itu ya, nggak ada yang bilang nggak ada yang salah. Mana Pak Fatul? Ada yang berbeda perbedaannya. Kalau menurut Pak Fatul hukuman itu apa? Gimana terus konsekuensi itu gimana? Kalau Tuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah.
Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya. Ini tentang di sini. Kira-kira apa ini? Tidak ada gambaran lagi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Belum. Sampai di sini dulu coba ada gambaran ya. Kalau restitusi itu kan lebih kita itu apa ya? Kita memahami kepada anak tentang kebutuhan dasar apa sih yang mungkin karena kita cek murid-murid kita sendiri ya. Contoh kayak si Rizky, sudah ini tapi nanti Pak Pantur bisa mencoba memperdalam kira-kira itu kesenangan itu apa atau kesenangan atau mungkin kasih sayang ya tadi kebutuhan hidup kayaknya kalau kebutuhan hidup tidak ya karena lingkungan keluarganya juga baik-baik saja ya atau mungkin penguasaan di situ jadi pengen menunjukkan diakui ya penguasaan itu pengen diakui jadi lebih memahamkan di situ. Kemudian si Aji yang tidak berangkat itu ya kelas 4 tujuan dasarnya apa? Kalau tujuan dasarnya harapan kita susah dengan cara hidupnya ya lemes padahal kan tidak dapat bantuan ya ada kasih sayang itu nah yang kita bisa memenuhi yang mana? Penguasaan apa yang harus kita lakukan? Kita paling tidak memberi kesempatan ya memberi kesempatan kepada si anak tersebut untuk bisa menunjukkan kemampuannya supaya diakui oleh teman-teman sehingga mungkin barangkali kan dia itu ingin menunjukkan sesuatu ke teman-teman tapi mungkin ada waktunya belum diberi kesempatan yang lain sebagainya sehingga anak itu merasa sehingga dia disalurkan ke orang lain karena pada prinsipnya bahwa setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan baik itu tindakan yang benar maupun tindakan yang salah dan pada dasarnya untuk memenuhi tujuan besar ini belum nanti ada belum sampai ke restitusi belum restitusi belum tapi sudah ada gambaran ya tentang restitusi ya mencari gurunya dengan dasar terus membantu anak itu untuk menyelesaikan masalah ini jadi membantu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah kita lihat sini nah kita bedakan di sini yang tadi hukuman ya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut karena nggak menghukum harus dilatih jadi nggak berjalan di sini kalau murid tidak mengenai contoh Rizky misalnya atau muridnya paham kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus jadi itu lebih ke pengawasan ya anak kalau tidak diawasi nanti melanggar gitu. Hanya harus supervisi terus menerus makanya kelemahan kita kan jadi kelemahan kita tidak mengawasi cara akan melanggar peraturan contoh membuang sampah pada tempatnya tidak ada gurunya kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya mendorong untuk perilakunya jadi untuk melatih bertanggung jawab untuk perilaku sendiri kemudian hukuman itu mendorong menyalahkan diri aku yang salah kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan anak belajar taat peraturan karena mesti kalau konsekuensi itu kan ada peraturan kemudian ada sanksinya kan gitu
Kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Jadi disiplin yang berasal dari dalam diri. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini kan anak-anak kan sukanya bohong ya, daripada itu. Tidak lah, gitu. Padahal itu yang salah. Kemudian di sini mendorong dibuat oleh guru. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kemudian dibuat oleh guru dan murid. Kalau konsekuensi, kalau restitusi itu dibuat oleh murid, jadi guru tidak membuat, hanya membantu menyelesaikan masalahnya. Ini antara hukuman konsekuensi dari kira-kira ya. Nah, kemudian tidak motivasi perilaku manusia. Ini juga penting karena setiap kita mengatasi masalah anak, paling tidak kita tahu dulu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi anak seperti itu. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman atau masalah. Itu pacaran. Kalau pacaran dihukumi. Dia ikut pacaran. Jadi dia motivasinya itu karena menghindari hukuman. Ada yang dia ikut pacaran itu karena sudah apa? Misalnya sini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian. Jika kamu melakukan ini nanti dapat pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang diharapkan ini. Kalau yang nomor 1 dan 2 itu namanya motivasi eksternal yang dari luar. Kalau yang itu motivasi yang dari luar. Contoh, saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu motivasinya bukan internal, bukan dari dalam diri pertama ya, tapi dari luar karena ada misalnya dorongan kemana lain, dorongan sekolah, apa ya. Ini juga diharapkan anak itu mempunyai motivasi dari dalam, atau intrinsik. Pacaran misalnya, anak itu tanpa tanpa ada hubungan sudah dari baris tanpa ada takut itu dia senang dan kita semua itu bisa nanti mendorong anak itu bisa menemukan atau mempunyai motivasi ya. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia sudah ya, ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu kebutuhan biologis. Kalau yang empatnya ini fisiologis ya, termasuk reproduksi juga bertahan hidup. Nah, sebagai seorang guru juga harus paham nih ke murid-muridnya. Anak melakukan sesuatu itu kan karena sedang memenuhi kebutuhan hidupnya ya, melanggar peraturan misalnya. Juga harus paham kebutuhan mana sih yang belum terpenuhi. Mungkin kita bisa mencarikan solusi dari ketika terpenuhinya kebutuhan itu. Contohnya tadi Adi Nugroho. Itu kebutuhan hidupnya kan karena bertahan hidupnya yang kurang ya, tempat tinggalnya makanannya, walaupun sebetulnya untuk beli makan ada, mungkin kasih sayang karena ibunya lebih memilih beli yang lain daripada untuk beli makanan gitu. Nah itu buat beli yang lain seperti itu, lingkungannya seperti itu. Sehingga kasih sayangnya kurang gitu. Jadi harus paham tentang kebutuhan dasar anaknya gitu ya. Ini kita lewati saja tadi. Kemudian 5 posisi kontrol dulu tadi sudah kita skripsi saja ya. Nah, ini yang mana sih yang sering sering kita lakukan ya, kita nanti video
cara yang kontrol. Nah, ini ilusi kontrol dulu ya. Nah, apakah benar ini hanya ilusi ya? Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan penyertaannya. Ini yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Kira-kira ini benar ya? Betul tidak? Guru bisa mengontrol murid. Bisa? Bisa tidak? Di sini ilusi kontrol maksudnya ilusi kenyataannya. Murid mempunyai hak memilih. Jadi murid itu punya hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Kemudian guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol itu bukan orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Kita lanjut. Ini katanya ilusi. Kritik dan membuat orang yang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Ini juga ilusi. Orang dewasa punya hak untuk memaksa, itu benar tidak? Ini tidak betul ya, karena orang dewasa itu termasuk kita sebagai guru tidak bisa tidak bisa mengontrol murid, murid untuk hanya memilih sendiri. Makanya tadi ada yang namanya motivasi internal. Ya, hanya mau mengarahkan dan mempengaruhi, tapi tidak bisa. Kemudian langsung ke posisi kontrol. Tadi ini sudah, yang penghukum sudah, posisi kontrol sebagai penghukum tadi sudah. Kemudian sebagai teman, nah ini kadang kita menempatkan diri murid itu, guru itu sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau, kita juga sering ya menempatkan diri sebagai pemantau. Jadi guru mengawasi murid atas ketidaksesuaian pada peraturan di sekolah, membuat catatan-catatan, kesalahanmu apa ini. Kita biasanya membuat daftar pelanggaran itu sebagai pemantau. Nah, kemudian di sini guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu di sini adalah intinya guru itu tidak bisa ya mengontrol semuanya, mengontrol murid, bukan mengontrol kesalahannya ya. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi hanya mendukung saja. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Terus menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan dan memperbaiki kesalahan. Nanti langsung ke restitusi. Diharapkan nanti bahwa guru-guru di DKI Bandung 1 itu nanti posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya, salah satunya untuk mengontrol itu adalah membuat keyakinan kelas. Nanti dengan peraturan kelas itu bedanya apa? Kemarin itu sudah sering saya singgung tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya yang membuat itu kan guru ya, yang membuat guru atau sekolah atau peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan,
tidak boleh apa gitu. Peraturan kelas, keyakinan kelas itu dibuat oleh pada kelas. Jadi anak-anak itu yang di situ untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri dan nanti menentukan keyakinan apa atau nilai-nilai kebajikan apa yang dia yakini. Contohnya seperti kelas 6 tadi sudah membuat keyakinan kelas, sudah membuat kesepakatan ada nilai-nilai kebajikan yang yakini tidak bisa banyak tapi mencapai keseluruhan. Langsung ke dari ini ya, nanti bisa dipraktekkan. Kalau ingin bahagia, ibu dan bapak ibu hebat. Pada video kali ini yang akan diberikan yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori konsolidasi dan engagement. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya menguntungkan. Proses dialog ini terdiri dari 3 fase yang dikembangkan pada ketiga sistem pada ketiga institusi. Sisi pertama adalah menentukan identitas. Sisi yang kedua adalah kualitas kebijakan lingkungan. Sisi yang ketiga Mungkin ada yang tidak pernah melakukan ini, menerapkan Pak Fatul tidak pernah menerapkan ini, Pak. Misalnya ini loh, ada anak salah, ditanya kenapa sih melakukan ini, alasannya apa? Gitu. Mungkin kan kita sudah sering ya, cuma kan belum urut seperti ini. Gitu. Nah, mungkin namanya juga baru tahu kalau ini namanya restitusi. Kan biasanya ditanya, kenapa kamu melakukan kesalahan tadi ini? Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Ini kan menanyakan alasan itu tidak pernah kita lakukan. Tapi mungkin tidak ketiga-tiganya. Nah. Jadi yang pertama itu, yang paling dasar itu menstabilkan identitas, kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seorang guru itu ikut merasakan, menguatkan pada murid bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Contoh ada anak terlambat, jadi ikut masuk ke dalam perasaannya. Misalnya ngomong gini, Pak Guru juga dulu pernah terlambat dan tidak menyalahkan ini. Jadi membawa masuk untuk ke dalam perasaannya. Kemudian validasi tindakan yang salah itu menanyakan alasannya apa. Apakah perbuatan yang kamu lakukan betul atau salah? Alasannya itu apa? Misalnya, kamu datang terlambat. Alasannya itu apa? Saya datang terlambat karena membantu orang tua. Nah, setelah masuk ke sini baru menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah dibuat. Makanya harus ada keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Misalnya tadi terlambat, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu buat tadi atau yang dibuat di kelas? Misalnya gitu. Contoh, kalau terlambat itu nilai kebajikannya apa misalnya? Datang terlambat sekolah itu. Misalnya keyakinan kelasnya menghargai waktu gitu ya. Nah, waktu ini nanti ditanya kami yakinkan, berarti tidak sesuai dengan keyakinannya. Kemudian setelah itu mengajak untuk mencari solusi, ditanyakan kira-kira apa
apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Anak itu berpikir, anak untuk mencari solusinya sendiri. Misalnya bangunnya lebih pagi, bangunnya tidak terlalu malam. Kemudian setelah itu guru setelah membuat segitiga ini, guru itu melihat apakah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan dengan baik dan hasilnya itu seperti apa. Jadi ini contoh inti dari segitiga diskusi. Jadi sudah kita akan nanya karena diskusinya 12 menit gitu. Jadi nanti kita nanya. Ini contoh aksi nyata yang saya lakukan tadi di sini. Jadi anak-anak itu menuliskan di kertas, kemudian menuliskan semuanya. Boleh peraturan. Nanti kalau peraturan telah ditulis diganti yang positif. Kamu tadi tidak membuang sampah sembarangan. Terus tidak apa-apa. Dan setelah ditambah di sini nanti ditinjau. Ditinjau yang masih negatif diganti ke positif. Kemudian yang memiliki kebajikan yang sama dikelompokkan. Contoh membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Terus kemudian ada tadi peduli lingkungan itu kan sama. Nanti dikelompokkan menjadi satu. Mana yang termasuk keyakinan kelas, kemudian dipasang. Keyakinan kelas ini baru dibuat dengan lebih menarik lagi. Dibuat lebih bagus, lebih menarik lagi sehingga diharapkan bahwa disiplin positif itu akan memunculkan anak-anak itu untuk mempunyai motivasi intrinsik. Jadi tidak ada paksaan dari luar atau karena takut hukum, takut kena sanksi dan sebagainya, tapi tumbuh dari dirinya. Tidak ada kesadaran dari sendirinya. Contoh kita bekerja datang tempat waktu itu karena takut kena hukuman CPP atau mungkin karena ada kesadaran kita. Itu kan juga yang tahu kan diri kita sendiri. Sebelum saya tutup mungkin ada yang sharing ya. Ada yang sharing tadi membuat kesepakatan kelasnya seperti apa di kelas. Gurunya sudah sampai sini. Sudah sini. Sudah bersama-sama terus. Ya, kita sepakati dengan baik. Ditambahnya lebih bagus ditambah ya. Ditambah di tempat yang anak-anak itu mudah terbaca dan ingat. Dari kelas yang dulu. Nanti lebih bagusnya kan ditambah supaya anak-anak itu tidak begitu ya. Saya yakin itu tentang kalau nggak baca kan bisa dibacakan. Anak bertengkar, ada keyakinannya di situ menghargai orang lain. Ternyata dia atau pun ya menghargai orang lain atau itu. Jadi untuk kegiatannya sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita sharing-sharing. Nanti ada pertanyaan atau apa kita sampai ya. Intinya bahwa kita sudah melaksanakan atau sekolah kita itu sudah sekolah ramah anak. Kan di sini juga ramah. Sudah paling tidak bahwa kita itu dalam menangani masalah-masalah itu anak itu dengan cara yang tidak menimbulkan dampak yang negatif atau dendam. Kalau hukuman kan dendam aku belum. Tapi bagaimana cara mendiskusikan anak itu dengan yang cara tadi yang restitusi itu juga kita juga baru mungkin belum melaksanakan yang menerapkan. Nanti setelah kita terapkan di sekolah kita tinjau, kita refleksi lagi kendala-kendalanya itu seperti apa sih. Setelah melakukan restitusi anaknya masih seperti itu terus tidak mau menjadi lebih baik. Tapi nanti ada tindak lanjutnya. Mungkin tindak lanjutnya ke orang tua, atau mungkin juga nanti ke psikolog.
Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian diskusinya di hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5